pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi procurement atau pengadaan barang di bidang jasa dan juga retail. Jadi bidang-bidang jasa dan retail yang ada di sekitar kita. Kemudian diharapkan Anda bisa memahami apa itu terkait dengan pengadaan di sektor jasa ataupun retail tersebut. Saya lanjutkan ke slide-nya, saya share sebentar. Jadi ini adalah materinya, services and retail procurement. Jadi services ini penggambaran atau istilah yang lebih tepat untuk industri jasa kalau diterjemahkan. Jadi bukan layanan di situ, tapi lebih kalau di Indonesia itu kita translate-nya jasa, industri jasa. Nah, industri jasa ini bentuknya dan wujudnya banyak di situ. Mulai dari yang sederhana, kalau yang Anda sering temui itu adalah mungkin potong rambut, kemudian jasa laundry, kemudian jasa cuci motor, dan sebagainya. Ada banyak industri jasa yang ada di sekitar kita. Dan kemudian industri jasa ini punya dimensi kualitas yang sedikit berbeda dengan industri manufaktur. Kenapa berbeda? Karena kalau di manufaktur itu yang menjadi produk utamanya itu adalah produk yang wujudnya fisik biasanya. Nah, tetapi kalau di industri jasa wujudnya ini bermacam-macam. Bisa bentuk layanan, bisa bentuk token, bisa bentuk email, atau bentuknya yang lain-lain. Jadi ada banyak bentuknya, dan kemudian jenis barang yang dihasilkan itu, jenis layanan yang dihasilkan itu juga bervariasi. Kemudian ini adalah dimensi kualitas yang pertama, ini adalah akses. Akses ini kaitannya dengan bagaimana konsumen kita mampu mengakses industri yang ada di situ. Jadi menggunakan atau mengakses. Kemudian komunikasi. Di industri jasa salah satu kunci itu adalah komunikasi. Di mana si pelaku industri akan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, dan sebagainya. Biasanya contohnya gini, Anda mau potong rambut itu kan Anda ditanyai dulu, Anda mau potong model apa, kemudian nanti mau dibikin variasi seperti apa, dan sebagainya. Kemudian ada dimensi kualitas yang berikutnya, itu kompetensi. Kompetensi ini merupakan satu hal yang cukup penting, karena si pelaku industri jasa tentu harus memiliki kompetensi tertentu yang terkait dengan jasa yang dilakukan. Katakanlah AC di rumah Anda rusak di situ, kemudian Anda panggil tukang servis AC di situ. Maka tukang servis AC itu haruslah yang bisa memiliki kompetensi untuk memperbaiki AC. Kemudian ada yang berikutnya, ada courtesy. Courtesy ini kaitannya dengan kesopanan. Indonesia courtesy-nya di banyak tempat ada yang sangat baik, tetapi ada mungkin yang kurang baik di situ. Kemudian adalah credibility. Credibility ini kaitannya dengan kredibilitas dari orang yang melakukan jasa tadi. Jadi contoh sederhananya gini, kalau Anda mau jasa itu contohnya mau memperbaiki handphone Anda di situ. Anda kan biasanya melihat dulu siapa orang yang memperbaiki tadi, apakah punya kompetensi atau tidak, kemudian bagaimana kredibilitasnya, bagaimana dari sekian handphone yang sudah diperbaiki itu apakah bisa betul semua ataukah tidak, dan sebagainya. Itu kita akan lihat kredibilitasnya. Atau mungkin ada juga yang kalau di jasa itu kadang gini, ada yang servis, katakanlah ketika di servis tidak betul, tetapi justru malah tambah rusak, maka itu kan kredibilitasnya rendah. Kemudian reliability, ini kaitannya dengan tanggung jawab.
bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian ada responsiveness, ini kaitannya dengan kecepatan untuk merespon, kecepatan, kepekaan, dan sebagainya. Kemudian adalah security, ini kaitannya dengan keamanan, apakah bisa memberikan rasa aman atau tidak. Kemudian ada tangibles, ini sesuatu yang bisa diukur atau dinilai. Kemudian ini wujudnya bisa macam-macam ya, tangible ini. Kemudian understanding atau knowing the customer, ini kita memahami customer kita. Siapa customer kita, apa seleranya, kemudian bagaimana karakternya dan sebagainya. Ini termasuk dalam salah satu dimensi kualitas di jasa. Kalau di industri manufaktur tentu dimensinya akan berbeda, karena yang penting kan produk itu produknya jadi kemudian bisa dijual di situ. Tapi kalau di industri jasa dimensinya ada sangat banyak sekali. Nah, ketika di industri jasa ini di sini ada gap. Ini adalah service customer expectation, kemudian adalah customer service perception. Jadi contohnya gini, kalau Anda datang ke suatu tempat, kemudian di situ mau melakukan membeli atau melakukan atau memakai jasa suatu perusahaan atau seseorang konsultan atau apa, di situ kan Anda sudah punya keinginan, katakan, oh nanti kalau saya di sana saya ingin yang seperti ini. Tetapi di situ bisa saja ada gap antara customer service perception dengan ekspektasinya. Jadi katakanlah Anda menghendaki, contoh sederhananya gini, kalau Anda kuliah di situ, kemudian Anda menghendaki dosen Anda itu bisa memberikan materi katakanlah dengan cukup jelas, dengan sangat jelas. Tetapi mungkin ada juga yang hanya memberikannya cukup jelas. Nah, cukup jelas itu mungkin bisa dinilai Anda menghendaki nilainya 9, tetapi dosennya hanya bisa memberikan nilai 8, ya, dalam arti kejelasan informasinya. Nah, itu kita sebut sebagai gap. Gap ini nanti bisa diterima atau tidak. Jadi ada gap yang bisa diterima ataupun yang tidak. Nah, ini contohnya. Jadi gap ini ada yang bisa diterima, ada yang mungkin tidak bisa diterima. Katakanlah dosennya yang disampaikan tidak jelas sama sekali di situ, sehingga tidak memuaskan mahasiswanya yang menghendaki supaya bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih, tapi kok ternyata hanya ya contohnya ekspektasinya 9, tetapi kok yang didapatkan hanya 5, katakan. Nah, itu acceptable atau unacceptable di situ. Atau mungkin malah kalau yang ini more than acceptable, ini melampaui ekspektasi, melampaui apa yang diharapkan di situ. Tapi dalam maaf, ini bukan melampaui yang diharapkan, tetapi lebih kepada melampaui standar minimalnya. Seperti itu. Ada nilai minimal yang bisa diharapkan. Sama halnya kalau dosen menilai mahasiswa gitu. Jadi bagaimana terkait dengan pencapaiannya di situ. Nah, ada mahasiswa yang katakanlah yang diharapkan dosen mahasiswanya bisa mendapatkan nilai 8, tetapi ternyata ada yang mendapatkan nilainya 3. Nah, 3 itu acceptable atau unacceptable seperti itu. Itu juga sama, prinsipnya seperti itu. Kemudian di sini kita ada beberapa hal yang bisa saya tadi salah belum saya enter. Jadi dalam persepsi ini ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan di sini. Contohnya adalah waktu respon. Anda pernah pesan suatu makanan, di situ datangnya Anda datang jam 12, makanannya datang jam 1, katakan.
Padahal itu jam makan siang di sini. Jam makan siangnya sudah habis. Nah, waktu responnya di sini tentu akan kita bisa menilai apakah itu acceptable atau unacceptable. Kalau Anda pesan jam 12, datang jam 1. Nah, bagi sebagian orang itu bisa saja acceptable, tetapi bagi orang yang lain itu sudah tidak acceptable lagi atau unacceptable seperti itu, tidak bisa diterima lagi. Kemudian ada kedatangan klien, kemudian ada diagnosa waktu aktual yang dibutuhkan, diskusi diskusi terkait dengan temuan, keberangkatan dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan di situ. Kemudian ini terkait dengan profesional service, ini ada beberapa hal yang perlu dikembangkan terkait dengan bagaimana proses untuk procurement-nya, di mana kita akan memanage demand. Kita mulai dari sini ya, manage demand. Jadi kita memanage kebutuhan kita dan keinginan kita, kemudian develop supplier, kita mendevelop atau melakukan hubungan dengan supplier, kemudian develop stakeholders. Jadi kita mendevelop hubungan dengan stakeholder, kemudian utilize market knowledge. Jadi kita menggunakan pengetahuan tentang marketing, tentang pasar yang ada. Kemudian kita melakukan penilaian terkait nilai ataupun uang yang ada. Kemudian efektif continuous contract management. Jadi ini kaitannya dengan melihat atau mengevaluasi terkait dengan jadi ini terkait lebih kepada bagaimana kita mengukur tingkat efektivitas dari kontrak yang ada. Kemudian di sini ada contingency and exit planning. Jadi contingency and exit planning ini kaitannya dengan keberlanjutan atau dan jika kalau itu tidak baik, maka kita bisa melakukan exit rencana untuk meninggalkan di situ, exit planning, exit atau mengakhiri kerjasama dan sebagainya. Kemudian develop respective rules, kemudian add value dan innovation dan sebagainya. Kemudian ini mendesain scope and measurement method. Jadi ini adalah langkah. Jadi inti langkah ini adalah bagaimana kita menentukan di situ kebutuhan kita, kemudian mengembangkan jejaring di situ, kemudian melakukan evaluasi di situ. Intinya seperti itu. Kemudian ada beberapa tips yang bisa kita gunakan dalam pengadaan pemasaran. Yang pertama, kita harus memastikan adanya hubungan yang baik antara perusahaan kita dengan supplier yang ada. Kemudian kita mengelola risiko. Risiko ini wujudnya banyak risiko, bisa saja risiko keterlambatan pengiriman, risiko produknya cacat, risiko produknya kadaluarsa dan sebagainya. Kemudian kita harus mengetahui layanan apa yang kita beli di situ. Kemudian ada empati, kemudian komunikasi pemasok terbuka dan transparan. Jadi keterbukaan informasi di antara perusahaan jasa tadi dengan suppliernya seperti itu terkait dengan produk apa yang dibeli dan sebagainya. Jangan sampai kalau tidak ada komunikasi yang baik, contohnya kita pesan satu kontainer, contohnya Anda punya usaha potong rambut katakan, misalnya potong rambut, kemudian Anda mau pesan satu kontainer silet katakanlah untuk usaha potong rambut Anda. Nah, sama si pemasok disetujui katakanlah. Dari pemasok disetujui. Nah, tetapi begitu pemasok melihat gudangnya di situ ternyata kok jumlah yang ada itu tidak sampai satu kontainer, mungkin hanya setengahnya atau sepertiganya di situ. Nah, ketika itu
tidak ada transparansi dari awal, bisa saja ini akan menjadi hambatan untuk kedepannya. Jadi itu akan menjadi hambatan dan bisa menyebabkan yang tadinya operasionalnya itu bisa berjalan dengan lancar, tetapi terhambat karena tidak ada pasokan slab yang jumlahnya 1 kontainer tadi. Kemudian kita harus membuat ringkasan terkait dengan apa yang kita inginkan di situ, kemudian mempertimbangkan nilai yang ada daripada biayanya. Nilai tidak selalu sama dengan biaya. Ada layanan yang memiliki nilai yang baik, tetapi biayanya relatif rendah. Tetapi ada juga yang biayanya tinggi, nilainya rendah. Karena nilai ini perspektifnya tidak hanya terkait dengan nominal uang ya, tapi terkait dengan berbagai aspek lainnya. Kemudian pertimbangkan tindakan yang relevan. Jadi contohnya nilai dan biaya tadi gini. Contohnya kalau Anda beli di supplier Anda seperti itu, harga per unitnya Rp600. Tapi kalau Anda beli di tempat lain, ada yang harganya Rp500. Tetapi di situ bisa saja 500 itu katakanlah barangnya digunakan kemudian sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang 600 itu tahan sampai 1 bulan, yang 500 itu 2 hari sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga nilai itu ukurannya, satuannya berbeda dengan biayanya, termasuk ketepatan, termasuk dengan parameter-parameter lainnya. Kemudian pastikan tindakan yang relevan, hubungan dekat dengan agensi, dan adanya manajemen kontrak yang kolaboratif. Kemudian di sini dalam pengadaan di industri jasa ada sekitar 82, ini umum ya, ini untuk industri umum, untuk perusahaan umum, entah itu jasa, entah itu manufaktur. Di situ dalam pengadaan 82%-nya ini menggunakan perusahaan menggunakan jasa pengadaan. Harusnya ada jasa agen atau agen menggunakan konsultan untuk mereview agen pengadaan. Jadi kita mengevaluasi supplier yang ada. Nah, kemudian ada konsultan manajemen ini dapat dikerjakan untuk sejumlah alasan, yaitu tadi memberikan gambaran strategis, kemudian tinjauan independen, perubahan dengan rekayasa ulang proses bisnis, memperkuat tim, dan kemudian implementasi sistem atau proses. Kalau konsultan pengadaan ini berarti pihak ketiga. Kalau yang agen pengadaan ini supplier kita yang mengadakannya atau yang mengirim barang ke perusahaan. Kemudian kalau di retail bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada si pembuat, kemudian si penjual, kemudian ada customer-nya. Sama halnya kalau mungkin orang tua Anda punya usaha toko katakanlah. Nah, toko-toko dari usaha toko yang Anda jalankan itu masuk usaha kelompok retail. Nah, kelompok retail ini jumlahnya ada banyak kalau di Indonesia, mulai dari yang retail yang toko kelontong sampai yang retail grosir di sekitar kita banyak. Kalau di Jogja itu banyak, ada yang retail yang mungkin skalanya rumahan, ada yang skalanya lebih besar, dan ada yang menengah, kemudian ada yang skala besar. Kalau di Jogja itu
ada semuanya. Nah, tetapi retail ini pun jalur untuk sampai ke customer-nya ini juga bervariasi saat ini. Jadi kalau 10 tahun yang lalu ketika internet belum mendominasi, atau mungkin 20 tahun yang lalu ketika internet belum banyak dikenal orang, strukturnya bisa seperti ini. Jadi struktur yang ada di retail itu bisa seperti ini. Tetapi kalau saat ini retailnya ini bisa bervariasi. Jadi ini adalah si penjual, kemudian ini si pembuat ya, kemudian pembuat, kemudian nanti ada pembuat ini juga sekarang ada yang langsung menjual ke konsumen dan sebagainya. Jadi strukturnya lebih ini ya, lebih kompleks lagi saat ini. Tidak sejalur seperti ini. Kalau di zaman dulu kan si pembuat, kemudian nanti ada distributor, agen, kemudian pengecer katakanlah, kemudian harus sampai ke konsumen. Nah, saat ini strukturnya lebih ini kompleks lagi. Jadi ada yang penjual langsung jualan katakanlah di marketplace di situ. Ada juga yang menggunakan jasa distributornya sebagai show agentnya atau show distributor tunggalnya di situ. Ada juga yang masih mengikuti jalur yang lama juga ada. Jadi retail sangat kompleks saat ini. Kemudian kalau dalam retail ini ada 6 atribut penting yang terkait dengan rantai pasoknya. Yang pertama adalah reliable availability, kemudian ini kaitannya dengan mendapatkan jumlah produk yang tepat. Jadi dalam rantai pasokan kita harus bisa mendapatkan jumlah produk yang tepat di tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi. Jadi permintaannya kalau di retail ini itu tidak selalu tidak diketahui secara pasti. Ibaratnya kalau Anda jualan toko gitu, katakanlah yang Anda jualan rokok, mungkin hari ini ada orang yang membeli rokok merek A, besok rokok yang dijual yang banyak dibeli merek B, besoknya lagi kembali ke A, besoknya kembali ke B dan sebagainya. Di retail itu sering terjadi seperti itu. Jadi permintaannya tidak pasti sehingga harus diantisipasi. Kemudian model operasi dengan biaya untuk melayani sejalan dengan laba bersih dan tujuan. Jadi operasi yang ada itu biasanya mengikuti dengan laba bersih dan pencapaian tujuannya. Pencapaian tujuan itu targetnya berapa. Jadi suatu toko atau suatu retail itu akan mempertimbangkan terkait dengan biaya operasional itu mampu menutupi nggak dengan biaya-biaya yang harus dipenuhi di situ. Contohnya kalau Anda punya usaha katakanlah swalayan, kemudian nyewa suatu tempat di situ, biaya sewanya katakanlah 1 tahunnya 60 juta. Nah, kalau 60 juta berarti kan setiap hari ada biaya yang harus dibebankan ke keuangan toko tadi di situ. Dan di situ itu harus dipenuhi. Kalau harus mencapai nilai impas lah paling tidak, dengan keuntungannya, dengan laba bersih dan sebagainya. Kemudian ada penggunaan pelaporan dan analitik yang cerdas. Kemudian ini kaitannya dengan adanya sistem cerdas. Ini diharapkan bisa digunakan untuk mengantisipasi adanya tren atau kegagalan yang muncul. Kemudian fleksibilitas yang melekat untuk menangani campuran produk. Ini terkait dengan ini bukan campuran ya, ini terkait dengan bauran, bukan produk. Jadi produknya bukan dicampur, tetapi itu lebih ke ini ya, bauran produk itu lebih kepada
berapa persen produknya di situ yang terjual, yang laku, yang diinginkan. Kemudian kemampuan pengembalian kelas 1 yang dirancang untuk ini pengembalian modal nih katanya. Nah, nanti coba saya cek kembali di bukunya, ini saya ambilkan dari bukunya, buku yang ada handbook itu Bailey, dari Bailey. Kemudian jaringan distribusi untuk mencerminkan jangka. Ini dasarnya kalau di dalam retail supply chain itu kita jualan itu, katakanlah kita di pihak penjual itu apa yang dibeli orang antara satu hari dengan hari yang berikutnya itu bisa berbeda. Kemudian apa yang atau antara orang yang datang pertama dengan orang yang datang berikutnya itu juga bisa berbeda, sehingga di situ perlu adanya fleksibilitas yang tinggi dalam menjalankan operasinya, dan bentuknya itu tidak deterministik ya. Biasanya kalau deterministik itu kan sudah ditentukan secara pasti, oh akan jualan ini laku sekian. Tapi kalau di kenyataannya di retail itu jumlah yang terjual itu bisa bervariasi antara satu hari dengan hari berikutnya. Kemudian indirect procurement, jadi dalam indirect ini jadi gini, kalau di dalam lingkup industri yang lingkup jalur distribusi di situ ada biaya yang cukup besar ketika jumlah pihak yang terlibat itu semakin banyak di dalam rantai distribusinya di situ. Jadi di situ ada yang kita sebut sebagai indirect procurement, di mana kita harus bisa mengalokasikan sebagian itu untuk inventaris dan sebagainya di situ. Ini nanti saya coba cek kembali ini karena kalimatnya agak sulit untuk dipahami. Kemudian ada yang namanya elektronik data. Ini aplikasi dalam procurement ya. Di sini ada supplier, kemudian ada buying organization, dan kemudian ada customer. Nah, di situ ada namanya electronic point of sale retailer. Kemudian contohnya barcode. Barcode ini digunakan untuk mengenali produk itu yang dibeli apa, harganya berapa, jumlah yang masih tersedia berapa, dan sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya ada bis, ini katanya dengan pengiriman. Kemudian ada Tradanet itu web cover untuk elektronik. Selain itu sebenarnya masih ada banyak hal lain yang bisa yang ada saat ini. Mungkin buku ini ditulis sekitar 5 tahun yang lalu ya, sehingga mungkin ada beberapa hal yang belum dituliskan dengan lengkap di buku ini. Nah, kemudian pengembangan terkait dengan sektor retail ini kita harus mengetahui pergeseran harapan konsumen. Harapannya seperti apa di situ? Harapan di masa yang sulit itu bisa berbeda dengan harapan yang ada di masa yang baik di situ, yang masa yang normal. Katakanlah konsumennya kalau di masa yang baik menghendaki supaya bisa membeli barang yang harganya yang branded. Kemudian katakanlah suatu saat terjadi masa yang sulit, katakanlah masa yang sulit itu kayak pandemi saat ini di situ, di mana banyak orang yang tidak bekerja dan sebagainya, sehingga pelanggannya akan bergeser, yang tadinya menghendaki produk kelas 1 kemudian
ganti mengganti mungkin produk yang kelas 2 dan sebagainya. Kemudian di situ ada dampak upah hidup nasional di dalam retail sektor ini juga harus dipertimbangkan ketika UMR atau upah UMP atau UMR yang ada itu terlalu besar. Di situ juga menyebabkan biaya yang cukup besar untuk pengusaha di bidang ini. Nah, beban yang harus dibayarkan itu juga nanti akan dibebankan kepada si pembeli di situ. Yang tadinya karyawannya gajinya 2 juta, kemudian ada kenaikan UMR dari 2,5 juta, maka biaya yang harus dikeluarkan itu kan naik jadi 2,5 juta tadi. Sehingga yang tadinya satu karyawan itu hanya mungkin membebani dalam biaya perhitungan biaya itu totalnya hanya sekian puluh juta, itu akan meningkat di situ. Nah, peningkatan ini juga harus diantisipasi. Kemudian saat ini kita berada di era yang industri 4.0, di mana banyak perkembangan, banyak pertumbuhan, banyak persaingan. Salah satunya adalah munculnya multi saluran. Perusahaan-perusahaan besar saat ini sudah menjual produknya lewat online di situ langsung. Contoh kecilnya katakanlah kacang gula kelinci atau sepatu merek apa itu, mereka sudah punya merchant yang ada di online ini. Nah, ketika itu dijual secara online, tentu saja harganya itu menjadi tidak berimbang ketika harus dipadukan atau dibandingkan dengan harga yang dijual di toko-toko seperti itu. Kalau di toko-toko satu produk mungkin harganya bisa sampai 80.000, tapi kalau dijual online harganya bisa hanya 50.000 saja. Karena yang 30.000 ini sebenarnya keuntungan yang didapatkan dari jalur distribusi, termasuk biaya-biaya yang dibebankan kepada jalur distribusi tadi, biaya untuk pengangkutan, biaya untuk gudang, kemudian biaya untuk beli bensin atau pengangkutan tadi, biaya untuk membiayai sopirnya, kemudian nanti kalau itu jalurnya lewat distributor, maka distributornya kan juga akan mengambil untung di situ. Dan itu biayanya akan lebih besar dibanding kalau si produsen tadi langsung menjual. Tetapi perlu diingat juga, kalau itu langsung menjual di situ, berarti si konsumen tadi juga berisiko untuk merubah susunan atau merubah jalur distribusi yang sudah mereka punyai di situ. Dan itu biasanya ada kesepakatan antara si pemegang jalur tadi dengan pihak perusahaan. Kalau tidak ada pesanan, ya tidak ada kesepakatan, biasanya bebas saja kan. Bebas itu dalam arti si produsen tadi bebas menjual melalui jalur apapun, melalui metode apapun, itu bebas. Tetapi kalau ada ikatannya, mungkin kalau penjualan online bisa dilakukan oleh distributornya, maka yang menjual itu adalah distributornya. Kemudian ekspansi internasional, untuk ekspansi lintas benua ini cukup mahal dan menimbulkan banyak biaya yang tersembunyi. Biaya yang tersembunyi itu biaya yang sulit dihitung, yang tidak kelihatan di situ. Biaya tersembunyi itu ya macam-macam di situ. Ada macam-macam biayanya. Jadi tidak hanya kalau kita jualan di negara lain di situ, katakanlah kayak Indomie jualan di negara lain, kemudian di situ kan ada banyak biaya yang harus dibayarkan, katakanlah biaya untuk izin edar di sana, kemudian biaya untuk pembukaan perwakilan dagang, biaya untuk sewa tempat dan sebagainya itu, dan kemudian untuk sewa
rute, promosi, dan sebagainya, itu biayanya akan sangat besar. Kemudian ada transformasi digital, ini memungkinkan pengalaman pelanggan yang lancar sambil mengelola biaya. Ini transformasi digital ini lancar ya. Nanti saya coba cari itu kata aslinya apa kok jadi lancar. Intinya dengan adanya transportasi digital ini membuka peluang bagi siapapun yang bisa memanfaatkannya untuk membeli atau untuk jualan dan sebagainya. Jadi kalau Anda punya potensi, katakanlah di tempat Anda banyak produk, katakanlah banyak bahan baku yang bisa diolah untuk produk kosmetik dan sebagainya, Anda bisa mencoba untuk membuka usaha untuk mendistribusikannya ke pihak produsen yang membutuhkan tadi. Tetapi perlu diingat, kalau perusahaan itu belum tentu mau membeli langsung. Mereka mungkin membutuhkan yang namanya agen untuk pengadaan. Atau mungkin Anda mau menjadi agen yang nantinya tentu saja kalau Anda sudah punya cukup pengalaman, cukup wawasan, itu Anda bisa membuat seperti itu. Kemudian tren dalam procurement, kemudian ini adalah beberapa hal yang ada kapabilitas, kemudian agile procurement teams. Contohnya di sini kita harus mempertimbangkan berbagai macam kompetensi yang ada terkait dengan kapabilitas dari tim procurement. Kemudian agile itu adalah lincah ya. Agile itu lincah, organization dibutuhkan untuk kelincahan. Jadi bentuk organisasi yang ada itu di beberapa tempat itu harus dirubah karena ada organisasi yang sangat sangat kaku di situ. Nah, ketika tuntutannya adalah kelincahan, di situ organisasi yang kaku itu harus dirubah di situ. Merubah pola, merubah budaya. Kemudian adalah cross-functional teams terkait dengan teams yang ada ini juga harus menguasai berbagai macam bidang, menguasai berbagai macam hal yang atau kompetensi yang ada. Kemudian adalah tools yang ada yaitu adalah digital process dan advanced analytics. Jadi digital process adalah proses digitalisasi dari apa yang dilakukan di situ. Kemudian advanced analytics kita menganalisis lebih lanjut mengenai peluang-peluang atau perubahan-perubahan yang ada. Kemudian terkait dengan sustainability di masa depan terkait dengan pengadaan ini ada banyak perubahan, pola, ada banyak perubahan karakter dan sebagainya. Nah, kemudian salah satu tools yang bisa digunakan adalah melakukan peramalan. Peramalan ini bukan peramalan kita meramal seperti dukun atau apa, bukan, tetapi peramalan ini kita memprediksikan masa depan dengan melihat pola-pola atau gejala-gejala yang ada di masa saat ini. Nah, di masa yang saat ini seperti apa, kemudian di masa yang akan datang itu seperti apa, bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, dan sebagainya. Itu bisa kita, contohnya gini, Anda contohnya jualan cilok, katakan. Contoh sederhananya jualan cilok, kemudian saat ini orang senang makan cilok yang pedas. Apakah 10 tahun yang akan datang orang masih senang makan cilok yang pedas itu atau tidak di situ? Nah, tentu saja di situ kita bisa memprediksikan, oh ternyata jumlah yang ada justru semakin nambah di situ. Atau mungkin jumlahnya akan turun, atau jumlahnya akan stagnan dan sebagainya. Kemudian perencanaan itu diperlukan untuk
meningkatkan ketersediaan tanpa meningkatkan stoknya. Jadi contohnya mau lebaran kemudian biasanya kalau mau lebaran itu produk yang paling banyak dicari itu adalah busana muslim. Maka Anda katakanlah sebagai orang yang bergerak di bidang jasa, maka Anda harus mempersiapkan ketika ada lonjakan katakanlah permintaan untuk pengadaan atau untuk pengadaan atau mungkin untuk jahit lah katakanlah untuk menjahit katakanlah gamis atau menjahit baju koko dan sebagainya. Kemudian ada mengurangi kepemilikan saham tanpa mempengaruhi penjualan. Ini juga diperlukan ketika perusahaan itu ada perusahaan yang sedang menuju ke titik puncak, ada perusahaan yang menuju ke titik akhir di situ. Yang perusahaan yang sedang menuju titik akhir itu yang perusahaan-perusahaan yang produknya sudah banyak digantikan, yang sudah banyak tidak dipakai lagi, kemudian nilainya semakin merosot dan seterusnya. Kemudian ini mengotomatisasi proses kunci dan meningkatkan kerjasama dengan pemasok. Ini tren yang ada saat ini. Jadi proses-proses bisnis yang ada diotomatisasi. Otomatisasi itu belum tentu selalu menggunakan mesin ya. Jadi otomatisasi ini terkait dengan sistem. Jadi contohnya ketika ada suatu gejolak di situ, maka yang harus dilakukan apa? Jadi ada standar operating yang jelas. Itu sudah termasuk otomatisasi. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan pemasok, meningkatkan keeratan hubungan sehingga di situ bisa saling menunjang. Kemudian untuk store operation, jadi dalam toko-toko retail yang ada saat ini kedepannya akan lebih canggih lagi di situ. Akan ada banyak hal yang inovasi yang bisa dikembangkan dengan adanya artificial intelligence, big data, kemudian atau Internet of Things. Dan pola-pola yang ada ini nantinya akan dikembangkan lebih implementatif lagi. Katakanlah saat ini kalau Anda ke toko atau ke retail ataupun ke swalayan dan sebagainya, itu yang melayani masih manusia. Bisa saja nanti ke depannya yang datang ke toko itu adalah yang melayani itu adalah robot. Bisa juga nanti ke depannya tokonya sudah tidak ada, langsung dari gudang dikirimkan ke tempat Anda kan? Seperti itu kan sudah mulai terjadi ya. Kalau belanja apa-apa saat ini kita bisa langsung dari tokonya langsung dikirimkan ke rumah kita, ke alamat kita. Nah, lama-lama tokonya itu lama-lama akan tutup di situ. Lama-lama akan tutup diganti dengan distribution center. Jadi orang langsung bisa mendapatkan produk atau mendapatkan barang itu langsung dari di depan rumahnya. Kemudian beli online, pick up in store. Ini buy online, pick up in store. Ada layanan yang seperti ini. Contoh layanan ini, contohnya gini, kalau Anda beli mebel atau furniture, katakanlah Anda pilih online, bayar di online, nanti mebelnya atau furniture-nya bisa Anda bawa, atau mungkin kebalikannya, atau bisa juga kebalikannya itu belinya online, nanti datang langsung sudah di tempat. Nah, kalau yang ini beli online, pick up in store ini contohnya seperti Indomaret. Nah, Indomaret itu kan juga ada marketplace-nya ya. Nah, juga ada toko online-nya.
kemudian Anda beli lewat itu, kemudian barangnya bisa diambil. Nah, kalau sekarang ini sudah tidak baru lagi, langsung barangnya sudah sampai di tempat Anda. Kemudian ada agility terkait dengan kelincahan tadi. Dalam rantai pasokan ini kita harus mempertimbangkan juga adanya desain ulang dari bisnis proses yang ada, kemudian ada peningkatan teknologi, kemudian peningkatan kemampuan, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian peningkatan kolaborasi di seluruh rantai pasokan dan kemudian pengiriman tangkas. Pengiriman tangkas ini pengiriman cerdas ya, ini pengembangannya nanti ada yang mengatakan nanti yang mengantar itu sudah bukan manusia lagi, sudah bukan manusia lagi, tetapi yang mengantar adalah drone atau mungkin robot dan sebagainya. Kedepannya akan seperti itu. Sehingga kita harus bisa mempertimbangkan berbagai macam aspek, berbagai macam hal untuk mendesain ataupun memastikan rantai pasokan yang ada itu bisa memenuhi proses bisnis yang ada. Jadi gambarannya ini sudah gambarannya kita saat ini memang berada di ambang peralihan, di peralihan antara yang industri 3.0 menuju ke industri 4.0, dan di situ memang ada banyak hal yang akan berubah di situ. Jalur distribusi juga akan berubah dan sebagainya. Yang tadinya yang belanja online itu hanya sedikit, lama-lama seluruh hal itu bisa jadi bisa dibeli dengan online. Dan itu dalam pengadaan, dalam rantai pasok dan sebagainya itu juga harus diantisipasi karena akan melibatkan banyak hal. Jangan sampai ketika ada perubahan di situ banyak hal yang tidak terantisipasi, katakanlah nanti terkait dengan tenaga kerja, katakanlah Anda nanti lulus yang akan bisa menjadi yang agen-agen pembaharan di bidang-bidang procurement seperti itu. Sehingga kita harus mempertimbangkan perubahan-perubahan yang ada ke depannya. Jadi jangan sampai menjadi korban dari perubahan, tetapi diharapkan bisa menjadi agen perubahan itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tugasnya saya minta tugasnya sederhana. Saya minta kepada Anda untuk mengidentifikasi. Ini contohnya tadi kita bicara di level service dan ini ya, service dan retail ya. Anda boleh pilih atau identifikasi. Contohnya yang pertama adalah apa yang dibutuhkan retail, produk atau barang atau alat yang dibutuhkan suatu industri jasa. Saya minta identifikasi sederhana seperti ini. Kemudian di situ produk atau barang atau alat yang dibutuhkan itu apa. Kemudian bagaimana pengadaannya. Takutnya nanti akan rumit. Kemudian siapa pemasoknya. Kemudian di situ bagaimana
Jadi bagaimana cara pengadaan yang Anda ketahui terkait dengan alat atau barang atau produk tersebut. Jadi, ini untuk yang jasa, atau Anda juga bisa pilih yang retail. Ini siapa pemasok atau produsen langsung juga boleh. Kemudian siapa produsen, nah, kemudian di situ contohnya jadi contohnya Anda bisa mencontohkan, mengambil contoh barang atau produk atau barang yang dibutuhkan suatu industri jasa, siapa Pak pemasok dari pemasok atau produsennya, kemudian bagaimana cara pengadaannya. Nah, itu silahkan nanti Anda pilih salah satu, boleh yang retail ataupun boleh yang jasa. Kemudian di situ silahkan Anda berikan contoh produknya apa. Contohnya industrinya, industri jasanya adalah bengkel, katakan bengkel motor. Bengkel motor itu kan masuk industri jasa juga. Kemudian di situ siapa pemasoknya? Oh, untuk pemasok oli, katakanlah. 5 produk saja, tidak usah banyak-banyak, 5 produk saja silahkan Anda tentukan. Kemudian siapa pemasok 5 produk itu, atau siapa produsennya, silahkan nanti Anda cari info. Katakanlah ban apa di bengkel itu jualan ban, maka ban itu siapa yang memasok di situ, siapa yang memasok di wilayah Jogja, atau mungkin kalau Anda tidak bisa bertanya ke objek yang langsung, Anda boleh cari di internet siapa pemasok atau distributor ban di Jogja, kemudian nanti silahkan dituliskan di situ. Kemudian bagaimana cara pengadaannya, apakah bisa beli satuan ataukah bisa belinya dalam jumlah tertentu, ataukah dalam bentuk dalam jumlah yang satu kontainer atau berapa di situ. Ada minimum ordernya atau tidak, kemudian mekanismenya seperti apa. Itu juga silakan nanti diuraikan di situ. Yang retail juga sama. Kalau bedanya, kalau retail ini kan dengan apa yang dijual. Nanti 5 produk juga, siapa pemasok atau produsennya, kemudian bagaimana cara pengadaan atau pengadaan barangnya. Apakah itu bisa bisa modelnya titip jual, ataukah seperti apa, bisa Anda ceritakan. Jawabannya silahkan ditulis tangan saja. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Nanti silahkan cari di internet ya, ada banyak produsen, ada banyak distributor, nah itu silahkan Anda tentukan. Yang tidak boleh itu belinya di toko gitu. Jadi kalau Anda usahanya katakanlah potong rambut ya, tadi potong rambut, kemudian belinya eceran satu biji di toko, itu kan tidak terlalu sederhana. Kalau belinya katakanlah butuh silet, beli di toko
satu bisnis itu kan terlalu sederhana. Tapi kalau Anda bisa mencari dan menemukan di situ, oh ternyata kalau beli silet itu yang murah di mana di situ. Nanti silakan itu dijadikan sebagai pemasoknya. Anda bisa cari dari marketplace dan sebagainya, tetapi tidak boleh dituliskan di toko yang ada di dekat situ atau mungkin di toko kelontong dan sebagainya. Silakan nanti Anda cari yang memiliki mungkin harga terendah atau mungkin memiliki nilai yang baik, yang nilai atau reputasi yang baik dan sebagainya. Jadi jumlahnya 5 ya, 5 barang, 5 produk ya, 5 produk ataupun ini juga salah, 5. Ini bisa dipilih salah satu, mau yang jasa ataukah yang retail. Apakah ada pertanyaan? Jadi dipilih salah satu aja ya, Ya, yang jasa atau retail ya? Ya, betul Mas. Nanti jumlahnya 5 produk, katakanlah usahanya salon atau bengkel atau apa, silahkan dipilih 5 produk saja. Itu saja. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Anda bisa langsung mencari ke perusahaannya, ataukah mungkin ada pemasarannya berbeda ya, betul. Ya 5 produk yang berbeda di situ. Yang jenisnya beda. Maksudnya bukan kalau oli ya oli merek A dengan merek B boleh di situ. Tapi tidak boleh oli yang sama-sama oli mereknya katakanlah Mesran, nanti ada yang saya berapa kemudian sama saya berapa, itu tidak. Tetapi kalau mungkin yang satunya olinya merek Mesran, yang satunya mereknya Federal, atau mungkin yang satunya mereknya Enduro, itu boleh silahkan. Tapi tidak boleh hanya yang beda yang beda tingkat kecueran atau apa itu. Tapi masih satu merek tidak boleh. Ya, kalau sudah beda brand boleh silahkan. Tinggal Anda pilih mau yang jasa ataukah yang retail. Silahkan, ada pertanyaan yang lain? Seperti itu ya. Nanti silahkan contoh-contoh yang ada di sekitar Anda atau mungkin orang tua Anda punya usaha, silahkan bisa ditanyakan juga, mungkin dengan siapa pemasoknya atau produsennya dan sebagainya. Punya informasi itu silahkan dituliskan. Kalau tidak ya Anda bisa cari dari internet atau dari informasi yang ada dari sana. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan sampai sekian. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.